Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 18. Melanjutkan cerita selanjutnya. Setelah hanya 3 jam, di bawah kepemimpinan Yu Yunxi dan Raja Iblis Agung, pasukan iblis dengan gila-gilaan membasuh kota Shizu dan istana Shizu. Tidak diragukan lagi, kota leluhur Shizu dan istana kekaisaran Shizu adalah pengingat yang paling menyedihkan. Dalam waktu kurang dari 10 juta tahun, mereka telah berlumuran darah 2 kali. Di istana yang mengalirkan darah, Yu Yunxi naik ke udara, dan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi masuk ke telinga semua iblis. Seluruh pasukan menyerang, membidik istana Nanzu. Iblis itu meraung dengan keras, tuan muda itu perkasa. Setelah itu, Raja Iblis Agung dan Yu Yunxi memimpin pasukan iblis dan meninggalkan kota leluhur Shizu yang makmur, menuju alam Dewa Nanzu. Dalam sekejap mata, 5 bulan kemudian, di pegunungan di ujung selatan wilayah ilahi Shizu, awan gelap yang luas menghilang. Fang Zixi yang berkepala abu-abu dan terluka berhasil melewati kesengsaraan selama 3 tahun dan melangkah ke ranah leluhur tertinggi. Merasakan kekuatan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, Fang Zixi melompat ke pelukan Tan Yun yang terbang dengan gembira. Hehe, hebat, akhirnya aku mencapai ranah legenda. Selamat, Tan Yun tersenyum. Berdengung. Ketika kehampaan seperti riak air, Shen Subing, Ji Yuyan, Namong Yukin, Tang Meng dan semua putri keluar dari sisi Tan Yun untuk memberi selamat kepada Fang Zixi. Melihat gadis-gadis itu muncul, Fang Zixi menunjukkan rasa malu putrinya di pipinya, dan buru-buru meninggalkan pelukan Tan Yun. Kenapa kamu pergi? Sue Zian berkata sambil menyeringai, kami tidak keberatan. Xian, Tang Mengyi memberi Sue Zian tatapan putih, lalu menariknya ke arahnya, dan berkata melalui suara itu, kamu tidak keberatan, bukan berarti Sisi tidak keberatan, bukan. Apa masalahnya? Sue Zian memandang Fang Zixi setelah transmisi suara yang acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum, Zixi, meskipun kamu lebih tua dariku, tapi semuanya harus didahulukan, kamu harus menelepon kakak, kan? Xian, Shen Subing memelototi Sue Zian. Saudari Shen, saudari Sue benar. Fang Zixi tersenyum sedikit dan menatap Sue Zian dan berkata, adik telah melihat kakak Sue, dan semua kakak perempuan. Melihat pemandangan ini, Tan Yun mengerutkan hidungnya ke samping, melihat para wanita hidup dalam harmoni, mata bintangnya mengungkapkan kebahagiaan yang mendalam. Setelah itu, Sue Zian yang ceroboh mengobrol sebentar dengan Fang Zixi, dan berkata, Tan Yun, apa rencanamu selanjutnya? Tan Yun tidak segera menjawab, tetapi menatap Fang Zixi. Fang Zixi berpikir sejenak dan tidak sabar untuk mengatakan, sejak terakhir kali, Sekte Elysium, kota leluhur Shizu, dan istana kekaisaran dihancurkan oleh kami. Setelah bertahun-tahun, itu harus didirikan kembali. Saya berencana untuk pergi ke kota leluhur Shizu dan istana kekaisaran untuk membunuh Kaisar Agung Shizu terlebih dahulu. Jika dia tidak ada di sana, maka kita akan pergi ke Sekte Elysium. Oke. Belum terlambat, ayo berangkat. Setelah Tan Yun menjawab, para wanita Shen Subing memasuki menara Panjun satu persatu. Kemudian, Tan Yun dan Fang Zixi menuju ke kota leluhur Shizu. 8 bulan kemudian, ketika Tan Yun dan Fang Zixi tiba di luar kota leluhur Shizu, mereka tercengang. Di hadapan keduanya, mayat di reruntuhan kota di bawah terlihat seperti gunung, dan ada beberapa mayat iblis hitam besar. Yunxi ada di sini. Yunxi ada di sini. Tan Yun dan Fang Zixi saling memandang dan berkata serempak. Saya tidak tahu apakah dia membunuh Kaisar Agung Shizu. Tan Yun mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Zixi bertanya. Ada satu orang yang harus mengetahui keberadaan Yunxi. Tan Yun berkata, pada awalnya, saya meminta Guan Feng, pengasuh Yunxi, untuk memberikan surat itu kepada Yunxi, dan rumah Guan Feng berada di Sekte Kun, barat laut wilayah ilahi Shizu. Ayo cari Guan Feng dulu. Setelah itu,
Tan Yun dan Fang Zixi berubah menjadi dua sinar dan menuju ke arah Sekte Kun dengan kecepatan yang sangat cepat. 4 bulan kemudian, saat matahari terbenam, sebuah sekte kecil dengan radius ribuan mil dibangun di lereng bukit. Nama klan ini adalah Sekte Kun. Hanya ada lebih dari 30.000 murid di Sekte Kun, dan yang muda tidak boleh lebih kecil. Keciut. 2 berkas cahaya jatuh dari langit dan terbang ke bawah di depan gerbang gunung. Ketika murid yang menjaga gerbang gunung melihat Tan Yun dan Fang Zixi, dia langsung menundukkan kepalanya dengan penuh semangat. "Apakah kamu mengenaliku?" Tan Yun sangat penasaran. "Ya, tentu saja," murid itu berkata dengan gembira, "Junior tidak hanya mengenali Anda, tetapi juga tahu bahwa Anda adalah tunangan dari istana Master Fang." "Senior, kamu tidak tahu, setelah kamu dan Master Istana Fang menghancurkan Sekte Elysium, tidak lama kemudian, seluruh wilayah ilahi Shizu menyebarkan potretmu." "Kenapa kamu menyebarkan potretku?" Tan Yun bingung. "Senior, kamu adalah dewa kuno yang abadi, kamu adalah inkarnasi keadilan." Murid itu berkata dengan penuh semangat, "Sekarang selama Anda memanggil, akan ada banyak orang di wilayah ilahi Shizu yang akan setia kepada Anda." Tan Yun mengangguk seolah dia percaya, dan berkata, "Apakah Guan Feng ada di sekte?" "Iya, anak tertua kita ada di tengah sekte, dan generasi muda akan membawamu ke sana." Murid itu mengangguk dan berlari ke tengah sekte, berteriak, "Master Sekte, Tan Senior dan Tuan Istana Fang ada di sini." "Senior Tan yang mana?" Pada saat ini, sebuah suara lama datang dari aula. "Kembali ke Master Sekte, itu adalah Senior Tan dari ras Dewa Kuno Abadi." Sebelum murid itu berkata, boom, pintu istana terbuka. Kemudian Guan Kun, yang berusia sekitar 80 tahun, berlari dengan penuh semangat. Berdebar. Guan Kun mendatangi Tan Yun dan tiba-tiba berlutut, "Bawahan Guan Kun, penguasa Sekte Kun, ketuk tuanku." Tan Yun tertegun dan tertegun, "Tidak. Apakah kamu melakukan kesalahan? Aku bukan tuanmu." "Kembali ke tuan, bawahan tidak melakukan kesalahan." Guan Kun berkata dengan jujur, "Tuan, Anda tidak tahu, sekarang lebih dari 80% kekuatan di wilayah ilahi Shizu, setelah mengetahui identitas Anda, bersedia menjadikan Anda sebagai tuan, dan dewa saya Sekte Kunjung adalah salah satunya." Titik petik 2, itu masalahnya. Tan Yun menghela nafas dengan tulus, "Sepertinya aku para dewa kuno abadi, dan aku belum dilupakan." "Tentu saja, tuannya belum dilupakan." Guan Kun berkata dengan tulus, "Tanpa dewa kuno yang abadi, tidak akan ada kedamaian hari ini. Para dewa dari wilayah ilahi Shizu, sekarang mengetahui bahwa Anda akan kembali, sedang menunggu Anda untuk memberi perintah." Mendengar ini, mata Fang Zixi menjadi cerah, tetapi Tan Yun tidak memiliki pikiran lain, dan beberapa merasa lega. Karena kakek dan nenek moyang dewa kuno yang abadi menukar hidup mereka dengan kedamaian di dunia leluhur tertinggi. "Cepat bangun." Tan Yun membantu Guan Kun dan berkata, "Di mana Guan Feng?" "Dia sudah keluar, dan diperkirakan dia akan kembali sebelum gelap." Setelah Guan Kun bangun, dia mengundang Tan Yun dan Fang Zixi ke aula VIP. Saat malam tiba, Guan Feng kembali dan melihat Tan Yun. Di aula VIP, Tan Yun mengetahui dari Guan Feng bahwa Yu Yunxi harus pergi ke alam Dewa Nanzu dan menyerang istana Nanzu. Setelah mengetahuinya, Tan Yun segera bangun dan membawa pergi Fang Zixi dan Guan Feng. Setelah meninggalkan Sekte Kun Sen, Fang Zixi memandang Tan Yun dengan ekspresi jelek, "Apakah kamu mengkhawatirkan Yunxi?" "Ya," Tan Yun mengangguk berat. "Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi ke alam ilahi Nanzu dulu, dan kita akan membicarakan hal-hal lain nanti." Fang Zixi menyarankan. "Oke, ayo pergi," kata Tan Yun, berpegangan tangan dengan Fang Zixi dan melayang ke udara, berubah menjadi 2 berkas cahaya dan menghilang di pegunungan. Waktu berlalu, 7 tahun telah berlalu. Ketika Tan Yun dan Fang Zixi tiba di perbatasan Nanzu, mereka menemukan bahwa benteng perbatasan telah hancur, darah mengalir di kota, dan tulang seperti gunung. Dari kesegaran darahnya, Tan Yun dapat melihat bahwa waktu bagi pasukan iblis untuk membasuh kota dengan darah paling lama 1 bulan yang lalu. "Kuharap aku bisa menyusul Yunxi." Tan Yun khawatir, dan Fang Zixi menuju ke kota leluhur Nanzu di pusat domain Dewa Nanzu dengan kecepatan tercepat. Dalam 6 bulan berikutnya, kota-kota yang dilalui Tan Yun dan Yun semuanya utuh,
tampaknya tidak diserang oleh pasukan iblis. Tan Yun menduga bahwa alasan mengapa pasukan iblis tidak membantai kota itu adalah karena langsung menuju kota leluhur Nansu. "Zixi, berapa lama untuk mencapai kota leluhur Nansu?" tanya Tan Yun sambil terbang. Fang Zixi berpikir sejenak dan berkata, "Dengan kecepatan kami, itu akan ada di sana dalam 7 hari. Waktu berlalu, 7 hari kemudian. Di luar kota leluhur Nansu, di dataran luas, ratusan ribu kaki mayat iblis ada di mana-mana, dan setidaknya 3 juta iblis mati. Ada ribuan mayat manusia di hampir setiap mayat iblis. Ada kedamaian di kota leluhur Nansu, dan formasi parit masih ada. Jelas, tentara leluhur Nansu berada di luar kota leluhur Nansu dan melakukan pertempuran yang menentukan dengan tentara iblis. Pada saat ini, di ujung dataran di luar kota leluhur Nansu, lebih dari 6 juta iblis yang selamat dikumpulkan bersama dengan bekas luka. Di kaki gunung di seberang pasukan iblis, dari dinasti Nansu dari puluhan ribu jenderal, dengan miliaran pasukan menunggu dalam pertempuran. Meskipun pasukan leluhur Nansu jauh lebih banyak daripada pasukan iblis, mereka memandang pasukan iblis, dan mata mereka menunjukkan lebih banyak ketakutan daripada perang. Antara pasukan iblis dan pasukan leluhur Nansu, di atas dataran luas, kehampaan terus-menerus runtuh, dan langit merobek malam. Jelas ada kekuatan besar dan bertarung dengan sengit. Di langit, rambut Raja Iblis Agung menari-nari, sudut mulutnya dipenuhi darah, dan dia dikepung oleh Huyan Zhang dan orang bijak penjaga Sekte Elysium. Sekarang Huyan Zhang adalah tingkat pertama dari ranah leluhur Tao tertinggi, dan penjaga Sage adalah kesempurnaan agung ranah leluhur Tao seperti Raja Iblis Agung. Tubuh Huyan Zhang dipenuhi dengan kekuatan leluhur Tao tertinggi dari kematian bergulir, memegang pedang ilahi, menyeringai dan berkata, "Raja Iblis Agung, Anda pasti tidak pernah berpikir bahwa Huyan Zhang benar-benar melangkah ke ranah leluhur Tao tertinggi. Master Sekte ini memberitahu Anda bahwa jika Master Sekte ini masih kesempurnaan agung ranah leluhur Tao, itu pasti bukan lawan Anda. Tapi sekarang berbeda. Master Sekte ini adalah ranah leluhur Tao tertinggi, pusat kekuatan legendaris pertama yang masuk ke alam leluhur Tao tertinggi, bahkan tanpa bantuan penjaga, aku masih bisa membunuhmu." Raja Iblis yang hebat mendengar kata-kata itu, dengan sedikit mundur di matanya, sambil menahan serangan Huyan Zhang dan penjaga, dia berteriak, "Yunsi, ayo mundur, mari kita tingkatkan di masa depan, dan balas dendam." Tidak lama kemudian, tidak ada jawaban dari Yu Yunsi di langit yang jauh, melainkan suara kesakitan darinya. Raja Iblis Agung melepaskan indera sihirnya dan menemukan bahwa Yu Yunsi, yang berada dalam pertempuran yang menentukan dengan Kaisar Agung Shizu dari ranah leluhur Tao, telah lolos dari pedang mematikan Kaisar Agung Shizu, tetapi ditampar di dada dengan telapak tangan Kaisar Agung Shizu, menjatuhkan puluhan juta kaki. Engah. Pada saat ini, Yunsi mendengus seteguk darah. Setelah melesat untuk menghentikan tubuhnya, pupil ungu itu mengungkapkan niat membunuh. "Bibi, bisakah kamu berurusan dengan Huyan Zhang berdua?" "Ya," suara Raja Iblis Agung datang. "Tapi aku khawatir kamu bukan lawan Kaisar Shizu. Selama kamu bisa melakukannya dengan bibimu, kamu tidak peduli padaku. Bagaimanapun, aku akan membunuhnya hari ini." Suara Yu Yunsi mengandung kebencian yang tak ada habisnya. "Oke, kalau begitu kamu lebih berhati-hati." Setelah suara Raja Iblis Agung datang, Kaisar Shizu memegang pedang dewa, dan kekuatan 5 elemen serta leluhur angin dan guntur keluar dari tubuhnya. Dia memegang pedang dewa dengan marah dan menunjuk ke arah Yu Yunsi, "Kamu bajingan, kamu menipu Kaisar ini dengan sangat buruk. Kaisar mengira kamu adalah putri Kaisar, tetapi tidak pernah mengira kamu bukan ibumu, jalang ini." Tanpa menunggu kata-kata Kaisar Shizu, Yu Yunsi berkata dengan dingin, "Kamu binatang buas, tutup mulut. Dulu ketika kamu membunuh ayahku, dan wanita beracun Liu Dihou memaksa ibuku mati, hari ini aku akan membunuhmu secara pribadi untuk membalaskan dendam orang tuaku. Jika aku tidak membunuhmu, aku Tifka menjadi laki-laki." Setelah mendengar ini, Kaisar Agung Shizu menyeringai dan berkata, "Oke, bagus sekali. Karena kamu bukan putriku, itu sangat bagus. Awalnya, ibumu tidak memberiku ahli waris, tapi sekarang sama denganmu." Hahaha, hahaha. Mendengarkan kata-kata Kaisar Shizu, Yu Yun gemetar karena marah, tak tahu malu. Ledakan. Tiba-tiba, langit runtuh,
dan bayangan ajaib setinggi 1 juta kaki muncul dari belakang Yu Yunsi, dan segera, napas Yu Yunsi naik dengan liar. Menusuk. Yu Yunsi menari dengan rambut merah, sihir hitam yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan membunuh Kaisar Agung Shizu, dan dalam sekejap, dia bertarung sengit dengan Kaisar Shizu lagi. Kaisar Agung Shizu mencoba yang terbaik untuk melepaskan serangkaian sinar pedang yang menakutkan. Permukaan tubuh Yu Yunsi memadatkan 1 set baju besi sihir berwarna merah darah. Setelah semua cahaya pedang terpotong pada armor sihir, mereka runtuh. Armor ajaib menjadi hancur, dan untaian darah menyembur keluar dari tubuh Yu Yunsi. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tubuh Yu Yunsi sudah dipenuhi luka berdaging. Meski begitu, Yu Yunsi tidak gentar. Memikirkan kematian orang tuanya, dia telah melupakan rasa sakitnya, dan hanya memiliki satu ide untuk membunuh Kaisar Shizu dengan segala cara. Selama setengah jam berikutnya, Yu Yunsi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Memanggil. Setelah Yunsi menghindari pedang yang menusuk, ada bayangan burung di matanya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Itu hampir menempel pada pedang ilahi Kaisar Agung Shizu dan muncul di depannya. Paku tajam di tangan kanannya menghadap Kaisar Shizu seperti kilat. Pegang tenggorokan Kaisar. Pompa. Kecepatan tiba-tiba Yu Yunsi membuat hati Kaisar Shizu ketakutan. Dia terlalu takut untuk mengelak, dan luka 5 jari yang mengejutkan tergores di lehernya. Darah keluar dari lukanya. Kamu jalang kecil, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Kaisar Agung Shizu meraung, ketika Kaisar menangkapmu, mari kita lihat bagaimana Kaisar dapat menghancurkanmu. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Fang Zixi bolak-balik melintasi lautan awan dengan kecepatan tinggi. Zixi, berapa lama untuk mencapai kota leluhur Nansu? Paling-paling 1 jam akan ada di sana. Fang Zixi menghibur, Tan Yun, jangan khawatir, karena Yun Si ada di sini bersama Raja Iblis Agung, dia akan baik-baik saja. Ya, Tan Yun mengangguk, dan terbang bersama Fang Zixi selama hampir 1 jam. Tiba-tiba, suara wanita berteriak kesakitan, ah. Mendengarkan suara yang akrab, Tan Yun, yang terbang di lautan awan, gemetar, wajahnya pucat dan berkata, itu Yun Si. Berdengung. Tan Yun segera melepaskan kesadaran sucinya dan mengulurkannya ke depan dengan kecepatan tinggi. Ketika dia menemukan pemandangan di depannya melalui akal ilahi, ledakan amarah tiba-tiba meletus. Tan Yunlah yang menemukan bahwa setelah bekas luka Yu Yunsi ditusuk di perut bagian bawah oleh Kaisar Shizu dengan pedang, dia memukul dadanya dengan telapak tangan. Yu Yunsi menyemprotkan darah dan terlempar ke udara dengan telapak tangannya.